Oke, izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Kada Alamta Suarjuniarta, MSB 17. Pada kali ini saya akan membawakan materi kelima yang tentang tingkat kematangan gonad. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa gonad adalah organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan sel kelamin gamet. Jadi setelah kita tahu tentang pengertian dari gonad, selanjutnya kita membahas tentang apa itu pengertian dari tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad ialah tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Semakin meningkat kematangan gonadnya, telur dan sperma ikan semakin berkembang. Selama proses reproduksi, sebagian energi dipakai untuk perkembangan gonad. Bobot gonad ikan akan mencapai maksimum sesaat ikan akan memijah, kemudian akan menurun dengan cepat selama proses pemijahan berlangsung sampai selesai. Nah, setelah kita tahu tentang apa itu pengertian dari gonad, pengertian tingkat kematangan gonad, selanjutnya kita membahas tentang maksud dari tujuan praktikum tingkat kematangan gonad ini. Yang pertama itu adalah maksud tujuannya adalah mengetahui secara makroskopis organ reproduksi ikan secara internal, mengetahui secara identifikasi organ seks dari ikan baik bentuk dan perkembangan gonadnya. Yang terakhir ada mengetahui gambar dan anatomi organ seksualitas pada ikan. Selanjutnya ada tujuan dari praktikum ini adalah mampu mendemonstrasikan secara makroskopis organ reproduksi ikan. Yang kedua ada mampu mengidentifikasikan organ seks dan mampu menentukan tingkat kematangan gonadnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan kematangan pada gonad ikan. Menurut Stephen dan Wegener dan Brown 1968. Yang pertama dalam tingkatan kematangan gonad ikan ada darah yang memiliki ciri organ seksual sangat kecil berdekatan di bawah tulang punggung, testis dan ovarium transparan, tidak berwarna sampai berwarna abu-abu, telur tidak terlihat dengan mata biasa. Oke, selanjutnya kita menuju tahapan kedua yaitu darah berkembang yang memiliki ciri testis dan ovarium jernih, berwarna keabu-abuan merah, panjangnya setengah atau lebih sedikit dari panjang rongga bawah, telur satu persatu dapat terlihat dengan kaca pembesar. Tahapan ketiga ada perkembangan 1. Testis dan ovarium bentuknya bulat telur, berwarna kemerah-merahan dengan pembuluh kapiler, gonad mengisi kira-kira setengah ruang di bawah-bawah, telur dapat terlihat seperti serbuk putih. Tahapan keempat ada perkembangan 2 yang memiliki ciri sebagai berikut. Testis berwarna putih kemerah-merahan, tidak adanya sperma kalau bagian perut ditekan, ovarium berwarna orange kemerah-kemerahan, telur jelas dapat dibedakan, bentuknya bulat telur. Ovarium mengisi kira-kira 2/3 ruang bawah. Tingkatan kelima ada bunting yang memiliki ciri sebagai berikut. Organ seksual mengisi organ bawah, testis berwarna putih, keluar tetesan sperma ketika ditekan perut ikan jantan, telur sudah bentuknya bulat, beberapa daripadanya jernih dan masak. Tingkatan ke-6 ada mijah yang memiliki ciri sebagai berikut. Telur dan sperma keluar dengan sedikit tekanan di perut. Kebanyakan telur berwarna jernih dengan beberapa berbentuk bulat, telur tinggal di dalam ovarium. Oke, setelah itu kita lanjut ke tahapan selanjutnya itu fase mijah atau salin. Yang memiliki ciri gonad belum kosong sama sekali, tidak ada telur yang bulat telur. Selanjutnya ada salin, testis dan ovarium kosong dan berwarna merah. Beberapa telur sedang ada dalam keadaan dihisap kembali. Tahapan terakhir dari tingkat kematangan gonad ikan yaitu tingkatan 9 yaitu pulih salin. Testis dan ovarium berwarna jernih keabu-abuan sampai merah. Sebelum mulai simulasi praktiknya kita perlu menyiapkan alat dan bahan seperti dissecting set, timbangan Sartorius, timbangan analitik, papan penggaris, nampan, serbet, kamera, akuarium dan lain-lainnya. Dan bahannya itu tentunya ada ikan, tisu, keras kering dan air sebagai alat pencuci. Bisa lihat di video tersebut ikannya terlebih dahulu dimatikan di bagian medula oblongata.
kalau selanjutnya bisa ditonton videonya, itu proses membedah perut ikan agar lebih gampang kita mengamati tingkat kematangan gonad dari ikan tersebut. Dalam proses tersebut, kita harus hati-hati dalam melakukan pembedahan menggunakan pisau, tentunya agar organ dalam ikan tidak rusak. Bisa dilihat para praktikum di sana dengan hati-hati membedah perut ikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Biasanya perlu dilakukan seperti dokumentasi foto, video untuk mendukung laporan nanti kalau praktikum pada biasanya di lab. Tapi kalau saat ini kita hanya perlu pahami aja dulu metode dan prosedurnya. Sudah mulai terlihat ini bagian dalam ikan. Organ ikan sudah mulai keluar. Bisa dilihat di sana ada seperti usus, lambung, dan tentu gonad ikan tersebut. Oke, itu gambar fullnya bisa dilihat. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sekian dari praktikum bagian 5 tentang tingkat matang gonad. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh gambar dari gonad-gonad ikan yang dapat saya dapatkan sumber dari internet. Sekian, terima kasih.